Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat sahabat Rasulullah SAW yang mulia, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat utama Rasulullah SAW. Ia satu dari 10 sahabat yang disebut Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang saudagar atau pebisnis yang sukses. Selain ia sendiri memang keturunan pembesar atau tokoh masyarakat Quraisy yang disegani ketika itu. Silsilah Utsman bin Affan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada datuknya Abdul Manaf. Ayahnya bernama Affan bin Abdul As dan ibunya Urwa binti Al-Baidak. Awal keislaman Utsman bin Affan melalui anjuran sahabatnya Abu Bakar. Totalitasnya dalam beragama dibuktikan dengan mendukung dakwah Rasulullah SAW. Ia selalu siap sedia mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan dakwah dan keperluan umat. Selain dikenal dermawan, Utsman bin Affan juga dikenal sebagai seorang pemalu dengan sikapnya yang selalu lemah lembut. Melihat keluhuran akhlaknya dan totalitasnya dalam beragama, Rasulullah SAW menikahkan anaknya Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Setelah Ruqayyah meninggal, kembali Rasulullah menikahkan putrinya yang lain, Ummu Kulthum, dengan Utsman bin Affan. Hingga akhirnya beliau mendapat sebutan atau gelar Dzun Nurain yang memiliki dua cahaya. Utsman bin Affan yang merupakan saudagar kaya memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Tanah dan hewan ternaknya berupa kambing, onta, dan kuda begitu banyak. Namun kekayaannya tidak membuatnya menjadi seorang yang sombong atau tinggi hati. Keimanannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah membentuknya menjadi pribadi zuhud yang lebih mementingkan Allah dan Rasulullah daripada dunia yang ada dalam genggamannya. Tak heran ia selalu mensedekahkan kekayaannya untuk keperluan dakwah dan umat. Salah satu bukti kedermawanannya yang bisa kita lihat sampai saat ini adalah sebuah sumur yang pernah dibelinya dari Yahudi untuk keperluan umat. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia dan digantikan Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah, peran Utsman bin Affan tetap seperti sedia kala. Ia selalu mendukung kepemimpinan Khalifah Abu Bakar sampai akhir hayatnya dan digantikan Umar bin Khattab. Menjelang ajalnya akibat serangan Abu Lu'lu', Umar bin Khattab membentuk tim kecil yang terdiri dari 6 sahabat utama. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugas mereka adalah menunjuk siapa yang akan menjadi pengganti Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Singkat cerita, Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah atau Amirul Mukminin menggantikan Umar bin Khattab pada usianya yang ke-70 tahun. Jasanya sebagai Amirul Mukminin diantaranya memperluas dan mempermegah Masjid Nabawi, menyatukan cara penulisan Al-Quran dan memperbanyak cetakannya, kemudian disebarkan ke seluruh daerah kedaulatan Islam, memperluas wilayah kedaulatan Islam hingga ke Armenia di timur dan Tunisia di barat. Selain itu, ia pun membangun armada laut berdasarkan usul dari Umayyah bin Abi Sufyan. Utsman bin Affan dinilai mendahulukan keluarganya dari Bani Umayyah dalam menunjuk wakil-wakilnya di daerah ataupun jabatan strategis lainnya.
Gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Gubernur Basrah Abdullah bin Amir, Gubernur Syam Umayyah bin Abi Sufyan, dan Sekretaris Amirul Mukminin Marwan bin Hakam adalah contoh keluarga beliau yang ditunjuknya. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan sebahagian kaum muslimin. Keadaan diperparah dengan perang Abdullah bin Sabah yang memprovokasi, menghasut umat Islam di mana-mana untuk membangkang dan melawan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ia mendatangi Yaman, Basrah, Kufah, sebagian Syam, Mesir untuk mengobarkan api amarah dan kebencian kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Banyak di antara kaum muslimin yang termakan hasutan Abdullah bin Sabah, terutama mereka yang tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan, akhirnya melakukan unjuk rasa yang berakhir dengan pembunuhan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Figur Amirul Mukminin yang saleh, yang penuh kelembutan dan pemalu itu telah tiada. Namun jasanya tetap dicatat dalam sejarah dengan tinta emas. Namanya selalu diingat dan didoakan oleh kaum muslimin hingga akhir zaman. Demikianlah kisah singkat Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga yang mulia. Anak-anak sekalian, ada tugas yang akan kalian kerjakan, yaitu bagian evaluasi pada halaman 16 sampai 19. Tugas dikerjakan pada lembar folio, kemudian silahkan difoto untuk diunggah ke Google Classroom SKI kelas 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.